Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib, alhamdulillah kita bisa kumpul, kita bisa mengkaji, kita fikih. Semoga kita dan keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah. Duit bisa kita cari, kesehatan keluarga. Kata seorang ulama, rezeki terendah itu harta, rezeki terendah itu harta, rezeki tertinggi adalah kesehatan. Nah, kalau kemarin kita ngomong ketemu sama Dandi, dia sampai sekarang belum bisa menghirup angin wangi bau. Dandi Roy nggak bisa jatuh ya, Silakan. dia belum sekarang belum bisa apa aroma apa bau apa dia belum bisa. Kita doakan semoga biar pada sehat, istrinya bapak anak juga biar sehat, yang akan penyakitnya oleh Allah. Kita lanjutkan tentang masih membahas tentang seputar wudhu, nawaqiduhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kita lagi wudhu, keterajang yang ini nih yang ntar kita bahas ke depan, itu wudhunya batal wudhunya. Apa sih ada batal? Nah, batal emang batal apa batal? Batal itu artinya sia-sia. Rabbana karena khalaqta hadza batil. Sesungguhnya tuh Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan yang sia-sia. Batil itu adalah sia-sia. Jadi kita wudhu, kita keterajang yang tempat ini nih, maka wudhu kita jadi sia-sia, jadi batal. Apa yang pertama yang membatalkan wudhu? Yang membatalkan wudhu itu ma kharaja minas sabilai, apa baik yang keluar dari dua jalan. Apa saja? Apakah yang keluar itu najis? Apakah yang keluar nggak najis? Misalnya yang najis, pipis, maaf tai, ada orang keluar kayak lagi itu video. Ada orang kemarin malam dia katanya kencing nggak keluar batu kayak biji paya, Itu nggak ada air, ada keluar aja. Nah itu bukan najis, keluar batu, maka tetap itu membatalkan wudhu. Apakah yang keluar itu najis atau kan wudhu? Depan maupun belakang. Yang belakang apakah itu atau angin itu kalau apa ya, kalau nggak ada suaranya namanya fusaun, kalau ada suaranya namanya durrotun. Fusa kita kentut, itu bahasa Arab namanya fusa. Kalau durut namanya durrot. Kalau ada suaranya namanya durrotun, kalau nggak ada suaranya namanya fusa. Batal keluar dari belakang. Betul, saya nggak sengaja, tetap batal walaupun kentutnya nggak sengaja. Nggak sengaja orang bingung ya, kentut nggak sengaja kan itu gitu. Atau dipaksa, kalau nggak kentut gua tabok nih, buat batal, tetap batal. Beda dengan puasa. Kalau puasa kalau dipaksa nggak batal. Ente puasa, saya puasa. Kalau kamu kagak makan sekarang juga, akan saya pukul. Makan, nggak batal. Kalau dipaksa, beda sama kentut dipaksa batal. Wudhu dipaksa kentut batal. Seperti itu. Jadi itu batal. Sama apa yang keluar dari kemaluan kita. Yang keluar dari kemaluan kita itu normal, laki-laki nih.
itu ada 4. Ntar kalau nggak salah ada 4, kalau terlebih bisa lebih. Yang pertama air kencing normal, yang kedua adalah mani normal, yang ketiga wadi salah maaf, wadi yang misalnya yang pertama madi itu maaf, kita sakwa kita lagi tinggi nih, dari kemaluan kita kuat, tapi maaf nih nggak lompat, keluar aja gitu, kita pegang ini. Nah itu namanya madi itu najis. Yang kedua wadi. Kalau wadi itu adalah biasanya orang habis bekerja berat, habis ngaduk, habis mengangkat apa yang berat-berat, terus begitu pipis, selesai pipis keluar dia belajar, pipis ada keluar, dan itu kayak seperti ingus, itu namanya wadi, dan itu najis, batal wudu. Pipis, madi, wadi, yang keempat, yang keempat mani nggak najis. Kenapa? Karena bahan manusia kan. Wah, langkahnya kurang berang. Beneran di mana langkahnya di Babon. Jalan di sini, Misalnya dia penuh. Capek jalan yang gue. Jadi itu batal wudunya kok. Batal wudu itu. Yang keluar di depan, di belakang, sengaja atau sengaja tidak, itu batal. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah an-naumu mustagrik. Naum. Kalau kita salat ya, bagaimana kalau azan subuh? As-salatu khairum minan. Panjang naumnya? Kalau kita sih di Indonesia panjang ya? Iya. Sholatnya yang pendek itu yang panjang. Iya. As-salatu khairum minan naum. Pulas jadinya. Hah? Pulas Tidur gitu. Sholatnya pendek ya? As-salatu khairum minan naum. Kalau di Arab gimana? Sholatnya panjang. Dia naikin. As-salatu khairum minan naum. Pendek gitu. Kita sholatnya pendek, tidur panjang. Aduh, salah. Luar biasa. An-naumul mustagrik, tidur yang nyenyak. Sampai hilang kesadarannya namanya. Apakah dia itu tetap di bumi, apakah dia itu karena mutamakin makadahu minal ardi amla, apakah dia itu tetap di bumi, apakah dia enggak tetap, tapi kalau nyenyak hilang, batal maksudnya. Kenapa? Karena mata itu al-ainu wika usai, mata itu adalah pengikat dubur. Jadi kalau kita tidur, dubur kita begini, betul, dubur kita megah. Ketika megah, keluar angin, batal udah. Sebenarnya yang membatalkan udah bukan tidur itu, kentut juga itu. Nggak kerasa. Bila mana kita tidur, maka secara otomatis dubur kita itu namanya pengikat, ikat itu buka, begitu. Gitu. Jadi kalau tidur yang baru gitu, ya beda lah sama tidurnya. Gitu. Kalau tidur menelak, hilang kesadaran, maka itu membatalkan apa ini? Membatalkan wudu. Kalau kita terkadang kalau orang khutbah tidur, nah seperti itu yang membatalkan wudu. Yang ketiga, zawal akli, akalnya hilang, ngaco, jadi gila. Apakah dengan sebab mabok, atau pernah sakit? Orang kalau misalnya sakit panas kan, kemarin ya, tapi udah lama juga, belum sebulan.
orang penyakit panas, aja dia ngomong aja, panggil emak. Orang biasanya asal udah manggil emak, udah deket, karena dia udah manggil orang yang dicintai. Kalau dia cintai sama emak, dia panggil emak. Kalau dia cintai sama anak, dia manggil anak. Kalau dia cintai sama cucu, manggil cucu. Dia manggil emak. Kalau nggak salah 3 hari setelah ngomong itu meninggal dunia. Nah, sakit panas itu bisa menyebabkan hilang akal, batal wudhunya. Apa karena mabok? Minum apa gitu mabok dia, ngacok, atau karena sakit, maka itu menghilangkan akal dan itu menyebabkan batal wudhu. Selanjutnya yang membatalkan wudhu itu masul farji min ghairi haidin, memegang farji, kemaluan tanpa aling-aling. Ini kemaluan, ini tangan, enggak ada aling-alingnya, enggak ada aling-aling. Kalau ini kain, ada kainnya sini, ada kain, ya namanya ada aling-aling. Nah, ini misalnya ada kita yang, nah ada baju, ada kaos, itu tidak membatalkan. Walaupun ada satu pendapat nih, cuman berdasarkan hadis, megang kemaluan nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena kemaluan itu bagian dari tubuh kita. Ini kan tubuh kita di sini, tubuh kita di sini kok, dari kepala sampai kaki. Ini apa namanya kok? Tangan atas bawah ini. Tangan bawah ya? Yang bawah, atas. Ini tete kita, ini perut kita, ini betis kita, ini paha kita, ini titik kita. Namanya bagian-bagian itu. Jadi kita megang kemaluan kita itu bagian-bagian tubuh kita. Ini bagian betis nggak batal. Kecuali maluan orang baru. Ini nggak batal. Kan bagian-bagian. Makanya hal huwa illa bad'atun minka. Karena itu, kenapa? Karena ini nih kemaluan kita itu bagian dari tubuh kita. Ini hidung kita bagian tubuh kita. Megang ini nggak batal. Ini juga daging, ini juga daging. Khawatir aja kali Bu. Khawatir bang. Ada yang keluar gitu. Oh, gitu. Bekas kucing bisa takutnya atau apa? Batal boleh kencing. Takutnya ada sisa-sisa keluar apa gitu, kayak nggak boleh. Pendapatnya. Itu satu pendapat. Tapi satu pendapat batal. Tetap batal. Itu idza kana tadi belum terusin. Idza kana bisa watin bila mana ada sahwa. Pegang barang. Pernah dengar kalau yang begini batal, begini kesenggol gitu. Iya. Gitu. Ya tadi yang namanya megang masuk, yang megang megang. Kalau gini bukan megang, bukan Noel nyenggol. Mau melihat batal nggak? Oh melihat. Nah, pakai sarung gitu kan. Gitu. Mau apa melihat ngomong. Siapa enggak? Takut hilang. Lo lihat ya, dia sendiri punya orang. Dalam melihat itu ada berapa ya? Dalam melihat itu ada 4 melihat itu. Ada yang melihat oleh niat buka. Kalau kita nih, kita punya adik perempuan atau kita punya kakak perempuan, kita bebas, tapi nggak boleh niat ini sama ini. Kalau kita sama istri bebas, tapi sebenarnya nggak boleh pun jadi istri. Dalam kita Fadul Qorib nggak boleh kita niat, karena itu bukan untuk dilihat Pak, tapi untuk dinikmati. Maaf kok. Aduh, bahas ini kalau kita bahas gitu kan Repot tuh jangan. repot. Apa dok lah? Apa dok lah? Gue sih dok. Gitu ya. Jadi batal minum malam itu. Yang kedua, aklu lahmil ibil. Alam sibuk. Alam yang mana terus ya? Masalah. Settingan terus. Dia nyilam lagi. Enggak kencang jadiin berapa? Udah lama ini. Balik. Hah? Ini kok balik? Masa? Balik. Aklu lahmil ibil, makan daging onta.
batal. Makan daging unta batal. Wajib. Mentah mana? Haram coba. Batal. Enggak halal makan aja. Kalau makan yang lain. Kalau makan lagi enggak tuh. Kalau di sini harusnya tawaddu min luhumil ibil. Makan berwudulah kamu dengan memakan daging unta. Kalau tawaddu dan jangan enggak usah kau berwudu min luhumil ghanam daripada memakan daging kambing. Unta itu binatang yang paling nurut orang. Yang kita punya unta nih, kita potong, duduk dia. Kita berdiri dia. Kita sembelih gitu. Iya. Dia mau disembelih di sini dia nih. Atau lihat di YouTube dah, unta potong. Dia nggak dipegang ini mah. Gak kayak sapi dipegang enggak. Unta mah berdiri. Makanya bila mana wudhu, bila mana makan daging unta, maka disunahkan, dianjurkan untuk wudhu, batal wudhu, supaya sifat kebinatangan itu hilang. Binatang itu sifatnya apa Reko? Coba binatang sifat rata-rata binatang. Serakah. Laka, rakus. Nah, onta penurut, terlalu penurut tadi. Onta terlalu penurut, udah nggak mandang apakah bener apakah salah, mau dipotongin urut. Terlalu penurut ya. Gitu. Dan juga orang yang biasa korban itu korban bulan Ramadan, bulan haji itu membunuh sifat kebinatangan pada diri kita. Sifat kebinatangan. Binatang biasanya pelit kan biasanya. Binatang yang paling pelit itu biasanya monyet. Makanya ngalahin monyet mah gampang. Ngalahin apa? Ngalahin ikan kita kudu pakai pancing gempal. Kalau ngalahin monyet mah gampang. Kata di YouTube cukup teller. Ya, teller itu ada anaknya, ada lubangnya. Taruhin kacang, tapi pendem di dalam tanah. Pendem di dalam tanah. Ntar begitu dia ada monyet ambil dia. Tuh, ambil kacang lah. Ntar udah beli kacang begini dia tuh. Begitu dia udah genggam nggak bisa keluar. Tangan nggak bisa keluar. Karena ngambil banyak. Hah? Ngambil banyak. Ngambil untung dia. Nggak bisa keluar dia. Makanya nggak bisa diambil. Karena saking pelitnya, coba kalau dia bisa dia nggak pelit, lepas dia lah keluar lagi. Pelit terbagi dua pelit terbagi dua. Ada bakhil namanya, ada suha. Kalau bakhil gini, kita makan sate ayam misalnya, teman kita, boy bagi dong, no. Namanya bakhil. Kalau suha, makan sate ini, dia ada, tapi sayang gitu. Udah sama orang pelit, Diri sendiri. sama diri kita pelit. Suhan. Gitu. Kalau sama diri sendiri mah, boleh banget dia makan blok, minta dong, nggak boleh. Namanya bakhil. Bakhil itu al-bakhilu qoribum minan nar, ba'idun minallah wa ba'idun nas. Orang bakhil itu dekat sama neraka, jauh sama Allah, jauh sama manusia. Sampai resep sama orang pelit, ini gak resep bisa. Jadi makan onta batal tuh segitu, batal udah segitu, cuma segitu. Ada pertanyaan? Ada Bu. Kalau makan yang amis tapi kita nggak batal nggak itu? Amis? Iya. Apa amis tuh? Iya, jenis amis aja yang baunya terlalu menyengat gitu. Kan asin, jengkol bisa, Jengkol. atau petai bisa kan terlalu menyengat. Kita harus wudhu lagi apa enggak? Kalau itu enggak, kalau Gak usah. Walaupun baunya di levelnya ya sekedar cuci tangan doang ya. Ke kumur aja. kalau kecuali kita bisa makan teh nih, Hmm. habis makan teh kita main sholat di rumah, udah. Tapi kalau sholat ke musola ke masjid sudah gigi dulu. Hmm.
jangan sampai. Poinnya mengganggu ya jadinya, Mengganggu. bukan masalah batalnya ya. Iya, habis minum, petek bro. Iya, iya. Jadi kalau ngerokok sambil nungguin komat itu nggak apa-apa ya. Sholat Merokok sama petek kan gak makruh. Rokok makruh. Petek gak mau petek. Makanya kalau bisa mah sedikit itu aku udah makan petek. Ya pepenya buat Nggak sih, ada. jantung. Tadi saya kayaknya ada yang Kurang. iya, tapi mungkin ini mau beda-beda ini. Iya. Yang menyentuh bukan mahram. Apa emang beda ya? Mana? Orang ada. Iya nggak ada. Iya. Tapi kan kalau di apa kalangan tapi iya sebenarnya Iya. menyentuh ya, bukan mahram itu betul. batal. Terus ulang lagi. 1 keluar, 2 jalan, Hmm. 2 tidur, 3 hilang akal, 4 menyentuh parji kemaluan, 5 makan daging onta. Enggak ada 6. Nggak ada. Jadi menyentuh mahram apa? Yang bukan mahramnya. Bukan mahram. Iya perempuan dah. Menyentuh yang bukan mahram itu membatalkan. Menyentuh istri batal. Menyentuh apa lagi? Mau Bukan. makan. Yang perempuan yang lain dah. Lah lain ke sepupu. Iya maksudnya yang bukan Hah? Bukan sepupu, bukan mah. bukan perempuan yang di luar dari garis keturunan gitu, menyentuh wanita dah lain jenis gitu. Tetangga gitu. Tetangga. Tetangga kadang-kadang kan sama sengaja ya. Pacar Apa sih coba aja. Gila itu dia. Sama itu. Tapi sebagian ada yang kalau menyentuh istri ada yang nggak batal ya. Jangankan menyentuh istri. Nah Tel. Masa sholatnya ada No. Aku bukan aku yang dulu tuh. Iya. Kalau ini jangankan menyentuh istri. Misalnya menyentuh istri orang ya, makanya apa? Haram. haram. Berputar lagi lebih tinggi lagi. Tapi nggak apa? Tidak statusnya haram. Kalau menyentuh orang lain. Iya. Mm-mm. Kalau nyentuh istri, ada makanan batal, tapi kagak haram. Agak haram. Dari istri. Iya. Gitu. Tapi kalau nyentuh istri orang, namanya perempuan yang bukan saudara, itu bisa haram ongkong batal ongkong. Bro gitu tuh. Nah, Cuman ada satu pendapat menyentuh perempuan tuh ini kita nggak batal. Gitu, nggak batal. Mana dalil yang dalil ada tak? Dalilnya ada bahwa Rasulullah dalam keadaan Salat. berpuasa. puasa. Rasulullah puasa. Begitu puasa, Rasulullah yang namanya istri dia nyium keningnya. Nyium kening. Terus tetap mau sholat, Rasulullah nggak wudhu lagi. Karena Nabi udah wudhu, terus nyium istri, sholat nggak wudhu lagi. Dari situ menunjukkan bahwa nyentuh malah lebih ringan, nyium enggak lah. Itu ada yang mengatakan di situ dalilnya bahwa nyentuh bini enggak batal. Gitu, enggak batal. Enggak batal. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada pun yang mengatakan batal wudhunya itu di surat apa loh? Yang aula mastumunisa, atau kamu menyentuh perempuan wanita. Kata Ibnu Abbas yang dimaksud menyentuh di situ adalah bukan menyentuh tapi saling sentuh. Artinya hubungan Syahwat. istri. Baru Iya. batal wudhunya. Memang katanya ada yang paham seperti itu. Sebenarnya menyentuh istri nggak batal. Iya. Cuman yang bikin batal itu kan sentuhan syahwatnya itu. Sentuhan syahwatnya. Iya, maksudnya karena timbul syahwat takutnya gitu. Jadi itu yang bikin batal gitu. Cuman kata Ibnu Abbas aula mastumunisa, lanya panjang itu artinya hubungan. Hubungan itu yang batalkan. Tapi kalau kata Imam Syafi'i
Batal. Syafi'i ya mau begini batal. Tetap batal. Ya maksudnya kan tadi nggak ada kayaknya di situ ya. Nggak ada di sini. Ini kan yang bersentuhan selain ini gitu. Perempuan lah gitu. Laki-laki dan Dengan perempuan perempuan. tidak membatalkan. Mungkin di sini dikatakan bahwa bersentuhan sama istri nggak batal. Dasar tadi. Kalau bersentuhan bukan dengan selain istri itu ancamannya lebih baik ditubles dari sini nih. Dari sini sampai tembus ke dubur itu lebih baik daripada menyentuh seorang laki-laki pada perempuan yang bukan mahram. Kalau di kita kan ya, kalau di daerah kita kan kebanyakan laki-laki sama perempuan tuh berkelawat kadang-kadang ya kan ya. Kadang-kadang kan kita bersentuhan tanpa sengaja gitu. Kalau menyentuh kan sengaja kita. Kadang-kadang kita kan bersentuhan tanpa sengaja gitu. Nah itu membatalkan puasa, membatalkan wudhu. Apa enggak gitu? Tinggal pilih tadi kata Imam Syafi'i batal. Kalau di sini Imam Ahmad nih enggak. Kalau kita mayoritas Imam Syafi'i batal. Mau sengaja batal. Kalau kita punya wudhu. Soal bini kita lagi wudhu, bini kita ajakin canda. Pel ketik kita misalnya. Ya batal lagi. Udah batal lagi. Imam Syafi'i sentuhan. Pokoknya kalau ngomong sentuh nih, kita ngomong sentuh itu hukum itu terjadi bila mana kita menyentuh perempuan yang tidak halal. Tidak nyentuh tapi bukan nggak sengaja ini itu nanti pasangan hidupnya pernah disentuh sama orang lain, bukan yang halal, bukan yang halal. Secara sengaja kita menyentuh. Sengaja. Kalau hilap Nah, kita menghilap kalau selalu mah Bagian nak rasain banyak pasti ketemu sama yang udah pernah disentuh nggak akan murka. Jadi sebenarnya rugi pada diri kita gitu. Rugi pada diri kita. Makanya kalau misalnya ini apa namanya? Ada seorang dia belum pernah nyentuh perempuan, salaman pun belum pernah. Salaman sama perempuan yang bukan saudara, bukan mahram, dijodohin dengan perempuan, dijodohin dia. Si laki-laki ini kurang tapi depan, dan dia punya keyakinan begini, saya belum pernah menyentuh wanita yang bukan mahram, maka istri saya depan belum pernah saya sentuh. Supaya perjodohan ini batal, maka dia mau menyentuh ketemuan, mau dikenalin, pengen salaman gitu. Kan kalau salaman berarti kan targetnya banget, berarti perempuan itu pernah disentuh. Mendadak motornya kagak motor si perempuan itu rusak, jadi ketemuannya nikah dia. Jadi seperti itu. Jadi selanjutnya masih ada hal-hal yang wajib bagi seorang itu berwudu. Orang itu wajib berwudu. Ngapain aja yang wajib berwudu itu? Yang pertama wajib wudu itu adalah as-sholatu sholat.
bila mana sholat itu wajib wudhu. Yang kedua at-tawafu bil baiti, tawaf di Ka'bah itu wajib wudhu. Lah itu kalau misalnya megang Al-Quran ini nggak ada di sini, bukan termasuk kewajiban. Ada sunnahnya bila mana. Yang wajib itu bila mana kita berwudu itu adalah sholat itu yang pertama sholat, kedua tawaf tapi Ka'bah muter-muter itu wajib. Ada ma yustahabu lahu dua hal-hal yang disunahkan untuk berwudu nih, sunnah nih. Kalau tadi wajib wudu, ini sunnah. Apa itu? Zikrullah, zikir. Kita berzikir itu apakah kita baca subhanallah, apakah kita baca Al-Quran, apakah kita macam-macam zikir itu, apakah menjawab salam, itu juga zikir masuk. Karena as-salam kan nama Allah, asal itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam, nama Allah itu pun disunahkan berwudu. Rasulullah pernah diucapin salam, assalamualaikum, Rasulullah nggak ngejawab, langsung cari air, nggak ada, cari tembok tayamum, terus jawab waalaikumsalam. Kata Rasulullah, innahu lam yamni, tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salammu, tapi saya tidak suka aku berzikir dalam keadaan tidak suci. Jadi menjawab assalamualaikum dalam keadaan berzikir itu disunahkan. Kalau ada orang assalamualaikum kalau kita jawab waalaikumsalam, yang nggak punya wudu ya nggak apa-apa. Sunnahnya kita punya wudu dulu, berwudu, assalam. Kita sesama muslim itu dianjurkan untuk ketemu assalam, ketemu agamanya Islam, orang yang muslim nanti masuk ke surga Darussalam. Ini nih yang jarang terjadi dan salam ya. Hei mam, hei ya apa pahalanya apa ini? Tegur sapa doang kali. itu kepanjangan bener bu. Assalamualaikum jangan assalamualaikum abu lo kerja panjang ya bu gitu nanya. Kalau di jalan mah yang assalamualaikum itu bukan yang duduk. Orang yang naik mobil assalamualaikum sama yang naik motor. Yang naik motor assalamualaikum sama yang bersepeda. Yang bersepeda assalamualaikum sama yang jalan kaki. Yang jalan kaki assalamualaikum sama yang duduk. Jadi misalnya kita lagi duduk sini nih, terus Asim lewat, saya lewat, sombong-sombong banget nanya pisan. Enteng sombong mah. Enteng lewat itu yang nanya, yang assalamualaikum. harus gitu ya. Iya, jadi kita jalan, kita lagi duduk, assalamualaikum. Biasanya kan orang minta ditanya ya. Iya, Di sini. mestinya yang ngucapin salam itu yang sedang jalan kepada yang sedang duduk. Biar ya, kalau dia lagi lewat, assalamualaikum, jangan. Awal tuh dia lagi motor kusuk di semua, lagi gitu. Jumpa. Gue paling gitu. Jadi yang ngucapin salam itu yang naik jalan-jalan, kendaraan gitu. Terus yang salam itu yang sedikit kepada yang banyak. Seperti khutbah, assalamualaikum warahmatullahi gitu. Cuman beda di sekolahan mah. Di sekolahan mah yang banyak salam sama yang dikit. Guru. Siap berdiri, siap bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunya waalaikumsalam, terbalik gurunya nih assalamualaikum. Udah biasa seperti itu, jangan diroba-roba, marah roba-roba. Guru itu mah yang salam yang sedikit gitu. Itu ya. Yang kedua disunahkan untuk tidur itu adalah apa? Berwudu. Salah, disunahkan untuk berwudu tidur. Bila mana kita tidur itu kita disunahkan untuk wudu. Kita tidur nih, kita mana wudu. Ya udah tidur. Asal kita begini aja, miring gini,
malaikat, ya Allah ampuni dosa dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah, didoain sama malaikat. Kalau kita tidur dalam keadaan dalam keadaan wudu, andaikan misalnya kita mimpi bisa jadi firasat, bisa jadi kabar baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu kata Nabi hadisnya saya bilang, mimpi itu ada 3. Mimpi kesemsem, mikirin besok main bola lawan siapa, mimpi main bola, nah, namanya ke bawah. Ada yang mimpi dari setan, ada mimpi dari setan serem, ada yang mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Nabi Yusuf boleh mimpi bahwa dia bagaimana di Al-Quran Nabi Yusuf mimpi melihat 11 ini ro'a itu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar, matahari, bulan. Dia bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam, boleh mimpi. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, boleh mimpi. Rasulullah yang menjelaskan tentang orang makan riba mimpi. Begitu Rasulullah selesai sholat subuh, Rasulullah menghadap ke makmum. Begitu menghadap ke makmum, kata Rasulullah, adakah semalam yang bermimpi? Para sahabat jawab, enggak ada. Jawab lagi, adakah yang semalam bermimpi? Adakah yang semalam bermimpi? Enggak ada. Kata Rasulullah, semalam saya bermimpi, saya melihat orang berenang di sungai darah, asal ke pinggir dibuang kalau sama batu, wah pecah palanya, nengah lagi, pinggir belah sono dibuang ke palanya, pecah lagi, nengah lagi. Lalu Rasulullah dalam mimpi itu bertanya sama seorang, siapa orang itu? Itu ke orang yang suka pemakan riba. Boleh mimpi makan ada tidur disunahkan wudhu. Yang ketiga junub nih, itu junub. Mandi junub. Ada seorang suami istri, hubungan suami istri, terus dia di malam mandi, malam dingin, tidur dia. Sebelum tidur wudhu dulu, dia wudhu. Sampai ada bujangan punya suami istri tidur, kalau tidur atau habis hubungan pengen minum makan, wudhu dulu, sunnahnya wudhu dulu. Pengen minum, sunnahnya wudhu dulu. Pengen ngulangin lagi, wudhu dulu, sunnahnya. Mau tidur, wudhu dulu, sunnahnya. Jangan langsung tidur. Selanjutnya qabla ghusli sawaun kana wajiban am mustahabban. Disunahkan sebelum mandi. Macam lama ya. Habis ya 5 menit lagi. Oh ya, ini terakhir. Sebelum mandi, apakah mandi wajib, apakah mandi sunnah? Sebelum mandi itu disunahkan wudu. Kalau saya pribadi biasanya kalau mandi Jumat atau mandi hadas besar, caranya begini nih caranya. Karena ngikutin ini nih caranya. Bukan ini pendapat saya, bukan. Ngikutin ini. Pertama apa? Cuci tangan. Cuci kanan, kiri kanan. Habis cuci kanan, cuci di depan. Ini udah pipis, cuci depan, cuci belakang. Udah rapi, belakang depan rapi, sabun, baru deh wudhu seperti biasa, wudhu biasa, kepala, terus kaki, biasa. Udah selesai wudhu, baru mandi, begitu baru mandi. Ntar udah kemarin baru pada sebelum kala
ambil air dikit biar demek dulu baru guyur. Begitu cara mandinya Rasulullah SAW. Kalau mandi mandi sunnah ge, mandi wajib ge seperti itu mandi. Dan bila mana mandi mesen ini berkali-kali walaupun udah tahu ge, jangan langsung ngebasuh kepala. Kita mandi junub deh atau kita mandi apa kita? Wah, langsung paham nih. Jangan atau padasan. Dah. Itu bisa langsung aneh, terus ngerti aneh. Setrum. Gimana? Ada kayaknya artis apa? Meninggal. Pecah pembuluh darah. Iya. Jadi kalau mandi itu kita basahin dulu kaki kita. Karena darah itu katanya di YouTube darah itu bila mana ini kita basahin naik kepada gitu. Di jangan kita ini panas kan. Wah. Di kaki dulu kalau mandi koyak. Kaki dulu. Baru mah. Baru semua. Ada pertanyaan silakan.